Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa Universitas Negeri Padang, semoga tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Hari ini kita lanjutkan kembali mata kuliah pendidikan agama Islam dengan judul hadits dan ijtihad. Jadi dua judul tadi akan saya simpulkan karena pembahasan hadis itu sangat panjang, begitu juga pembahasan tentang ijtihad sangat panjang. Tapi tidak apa-apa ketika kalian hanya memahami poin-poin penting, karena ini adalah ilmu dasar yang akan membuat kalian paham bedanya ya. Jadi kita mulai dari pembahasan hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi. Ada juga yang mengatakan hadis itu sama dengan sunnah, tapi ada juga yang mengatakan tidak sama, karena hadis itu berupa perkataan. Contohnya qala Rasulullah berkata, dan sunnah itu berupa perbuatan. Misalnya kanan nabiyyu, nah jadi Nabi melakukan ini, nah seperti itu ya. Namun di sini kita tidak ingin membahas tentang perbedaan hadis dan sunnah, tapi perbedaan macam-macam hadis. Nah, hadis ini memiliki 3 poin penting yang harus kita perhatikan, yaitu sanadnya bersambung, yaitu mata rantai yang dilihat dari siapa perawinya, apakah sampai kepada Rasul atau tidak, apa yang dia riwayatkan benar atau tidak itu diucapkan oleh Rasul. Kemudian matannya, jadi matan itu adalah isi dari hadis tersebut. Kemudian rawi, yaitu orang yang meriwayatkan, apakah dia dobit atau tidak. Dobit itu kuat ingatannya, apakah dia takwa atau tidak, pernah atau tidak mencela Nabi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika kita melihat jenis-jenis hadis, yaitu yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ini hadis benar. Biasanya hadis ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Nah, saya akan memberikan contoh ya. Misalnya hadis sahih Bukhari, yaitu tentang amal perbuatan baik, yaitu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi maknanya adalah ketika kita berada di atas nih tangannya, maka kita sebagai pemberi, sedangkan ketika kita di bawah adalah kita sebagai peminta-minta. Kemudian ada lagi dikatakan Nabi, orang yang memelihara anak yatim, maka dia akan berada di surga bersamaku seperti ini gitu ya. Jadi seperti jari telunjuk dan jari tengah yang dijarangkan, artinya akan dekat dengan Nabi. Kita dapat syafaatnya aja udah seneng ya, apalagi kita ketika bisa bersama dengan Nabi di akhirat nanti, di surga nanti. Jadi itu contoh dari hadis sahih. Nah, selanjutnya yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan ini hadis baik, jadi memang dia tidak sesempurna hadis sahih tadi, tapi di dalam hadis hasan ini terdapat amalan-amalan yang baik. Jadi hanya hanya rawinya saja ya yang dia kurang sedikit saja ingatannya, maka dia bisa kita amalkan. Contohnya adalah pintu-pintu surga itu ada di bawah kilatan-kilatan pedang. Ini adalah motivasi untuk mau berperang, jihad. Jadi kalau kita lihat pedang yang berkilat itu, maka kita akan melihat seolah-olah surga berada di sana, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hadis doif. Hadis doif ini hadis lemah. Jadi lemah ini juga
banyak tingkatannya ya, ada yang sangat lemah, ada yang lemah, ada yang kurang lemah. Nah, biasanya yang kurang lemah ini digunakan untuk motivasi beramal juga. Jadi tidak ada salahnya kalau kita gunakan ketika kita jadi makin rajin beribadah. Tapi ketika kita menjadi ukuran standar, karena di sini ada janji-janji, itu tidak baik untuk kita lakukan. Jadi kita cek dulu. Misalnya nih, 10 hari pertama Ramadan. Nah, berarti puasa Ramadan yang pertama sampai ke 10 adalah rahmah, kasih sayang Allah, dan 10 hari kedua Ramadan adalah ampunan dosa, sedangkan 10 hari Ramadan ketiga adalah pembebasan api neraka. Nah, jadi itu merupakan hadis doib. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin, bisa jadi Allah itu membuat ampunan itu di 10 hari Ramadan pertama, atau bisa juga pembebasan api neraka ternyata dia buat di 10 hari pertama. Jadi jangan kita jadikan ukuran sehingga ketika sudah 10 hari terakhir Ramadan akhirnya kita nggak mau beribadah lagi karena merasa sudah terbebas dari api neraka. Nah, itu tidak boleh ya. Dan kemudian yang terakhir ya, yaitu hadis palsu atau hadis maudhu. Ini adalah hadis yang bukan lagi sanadnya tidak terputus ya, tetapi tidak ada sanad sama sekali karena itu bukan perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi. Jadi hanya dibuat-buat saja. Nah, misalnya adalah ketika kita tahu ya air Zam-Zam, nah itu adalah air yang memang bagus dan sampai diriwayatkan hadisnya hadis sahih. Jadi sebaik-baik air adalah air Zam-Zam, karena air Zam-Zam itu merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat dari penyakit gitu ya. Dan biasanya ketika kita mau minum air Zam-Zam itu kita baca bismillah, al-fatihah atau sholawat, terus kita minum. Kita sebelum minum itu kita bisa mendoakan apapun yang kira-kira sakit apa, yang mudah-mudahan dengan usaha kita itu bisa membuat penyakit kita itu menjadi berkurang ataupun mungkin sembuh ya. Tapi ternyata digunakan untuk kepentingan bisnis oleh orang-orang yang meriwayatkan hadis palsu. Misalnya, terong itu berkhasiat sesuai dengan niat orang yang memakannya. Nah, jadi ternyata yang buat hadis ini adalah orang yang pengen terongnya itu laris. Nah, gitu ya. Terus kemudian misalnya ada lagi hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang bahagia dengan kedatangan Ramadan, maka diharamkan api neraka menyentuh kulitnya. Jadi kalau sekedar bahagia aja nggak puasa sudah masuk surga karena diharamkan api neraka, enak banget gitu ya. Padahal kita selain bahagia kita juga harus puasa. Nah, puasa itulah yang menilai kita layak atau tidaknya nanti ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kedua yaitu tentang ijtihad ya. Jadi ijtihad ini adalah para mujtahid yang mencurahkan segala kemampuan berpikir untuk mendapatkan syariat, hukum syariat ya. Jadi contohnya adalah para ulama yang dia itu memiliki ilmu, tentu ilmu yang sangat luas ya, memahami bahasa Arab, yang menguasai tafsir, hadis, usul fikih, nasikh, mansukh. Nah, itu adalah syarat-syarat orang yang mampu membuat ijtihad. Dan apa yang dia hasilkan yaitu kesepakatan. Yang pertama ijma, yaitu kesepakatan ulama. Misalnya adalah kesepakatan tentang masuknya bulan suci Ramadan, 1 Ramadan, 1 Syawal. Nah, kemudian ijma yang pernah kita rasakan ya pada saat corona kemarin itu kita tidak boleh aktivitas di masjid. Nah, karena ada wabah yang takut menular dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari ijtihad dari sisi ijma. Yang kedua adalah contohnya misalnya qiyas. Qiyas ini adalah sesuatu yang hukumnya sama karena mengandung mudarat yang sama. Misalnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis ada hamar itu minum-minuman keras, dan pada saat itu belum ada narkoba.
Jadi karena terlalu kreatifnya kita, maka saat ini adalah yang namanya narkoba, adalah yang namanya jenis-jenis minuman yang memabukkan, yang membuat akal jadi rusak, dan itu banyak mudaratnya, maka dikiaskan sebagai sesuatu yang haram. Jadi walaupun narkoba itu tidak ada penjelasan halal dan haramnya, tapi ketika mudaratnya sama dengan khamar maka dikatakan haram, seperti itu ya. Jadi misalnya ada lagi di dalam Al-Quran surat Al-Isra ya, yaitu tentang berbakti pada orang tua, yaitu tidak boleh membentak, tidak boleh mengatakan tapi di situ tidak ada pernyataan tidak boleh membunuh. Jadi dikiaskan bahwa sedangkan berkata dan membentak aja nggak boleh, apalagi membunuh, maka dapat dikiaskan membunuh orang tua adalah haram. Jadi banyak ya jenis-jenis istihad ini ya. Ketika kita melihat misalnya kos cewek, pria dilarang masuk, kenapa sih orang pria tinggal masuk aja gitu? Nah ternyata ada pertimbangan hukum lainnya, yaitu ketika pria masuk bisa jadi akan terjadilah zina atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka itu boleh dikatakan sebagai hukum yang mengikat, hukum yang boleh diterapkan ya, meskipun tidak ada di dalam Al-Quran hadis yang mengatakan laki-laki dilarang masuk, tetapi efeknya, dampaknya bahwa ketika kita mendekati zina maka itu dilarang. Nah itu ya, jadi semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, karena kita sudah mengetahui tadi ya jenis-jenis hadis, contoh-contoh hadis, dan juga contoh dari ijtihad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tujuan hadis pada hari ini dapat terlaksana dengan baik, yaitu sebagai pedoman atau teladan untuk kita menerapkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi, sebagai penjelas garis-garis besar yang ada di dalam Al-Quran, dan juga tujuan ijtihad juga dapat kita ketahui sebagai tambahan ilmu, bahwa kita bukan hanya memiliki sumber hukum Al-Quran dan hadis, tapi juga ijma dan juga kias, sehingga wawasan kita luas terhadap hukum Islam dan juga terhadap macam-macam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.